Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering dong menemukan produk dari functional text seperti iklan, pengumuman, dan yang lainnya. Nah, misalnya mau nanya nih, kalian tahu nggak sih announcement itu apa dalam bahasa Inggris? Kalau kalian nggak tahu, pada hari ini atau kesempatan kali ini, Miss Sanda akan menjelaskan tentang announcement dalam bahasa Inggris. Oke, sebelum Miss Sanda jelaskan materi tersebut, silakan kalian subscribe channel Miss Sanda dulu ya. Jangan lupa di like dan komen juga. Kalian bisa request materi apapun di kolom komentar. Oke, check it out. Welcome back to my videos. Kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda. Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. Check it out. What is the meaning of announcement? Do you know it? Okay, announcement is something that is written, print, or spoken verbally so that other people know that there is something happening or about to happen. Jadi, announcement atau pengumuman itu adalah sesuatu yang ditulis, dicetak, ataupun diucapkan secara lisan agar orang lain mengetahui bahwa ada suatu kegiatan yang sedang terjadi atau akan dilakukan. And the next is generic structure of announcement text. The first is title. Contains the name or main theme of the announced business or event. Jadi yang pertama itu adalah judulnya, berisi nama atau tema utama dari bisnis ataupun acara yang akan kamu umumkan. The second is date and time. Contains information on the day, date, or time of the event or activity to be held. Yang kedua itu adalah tanggal dan waktu, berisi informasi tentang hari, tanggal, dan waktu acara atau kegiatan yang akan diadakan. The third is location, contains information on where the event or activity will be held. Yang ketiga adalah lokasi, yaitu berisi informasi di mana acara atau kegiatan akan diadakan. And the last is contact person, contains information on the name of the person or address that can be contacted. Jadi yang terakhir itu adalah orang yang dapat dihubungi, berisi informasi nama orang atau alamat yang bisa dihubungi. After that, types of announcement text. Generally, there are several things that can be used as main topic of announcement text. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis teks announcement atau teks pengumuman. Secara umum, ada beberapa hal yang bisa kamu jadikan topik untuk membuat teks announcement. Di antaranya adalah events, missing persons or animals or items, winners of a competition, job vacancy, sad news, and etc. Jadi diantaranya itu adalah acara, mencari orang yang hilang, barang hilang atau hewan hilang, atau pemenang kompetisi, info lowongan, berita buruk, dan lain-lain. Nah, sebelum Miss Sanda berikan contoh-contoh dari announcement text, Miss Sanda akan memberikan beberapa tips untuk kalian bagaimana cara membuat text announcement yang baik dan benar. Yang pertama adalah announcement text must be written concisely, clearly, and easily understood. Jadi, yang pertama itu teks pengumuman harus ditulis dengan ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Nah, yang kedua adalah consider the main purpose of making an announcement. Nah, yang kedua itu adalah pertimbangkan tujuan utama kamu membuat
pengumuman itu tuh untuk apa? Karena nggak hanya sekedar pernyataan aja, tetapi pengumuman juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada apa yang kamu sampaikan, terutama jika kamu akan mengumumkan produk baru kepada calon pembeli. Dan tips yang ketiga itu adalah give faith in the content of your announcement as need, and there is no need to overdo it so as not to change the purpose of the announcement. Jadi, tips yang ketiga adalah berikan fakta di dalam isi pengumumanmu sesuai kebutuhan dan tidak perlu berlebihan agar tidak merubah tujuan utama dari pengumuman yang kamu buat. Selanjutnya, tips yang keempat adalah write an announcement with short words and avoid repeating. Nah, tips yang keempat adalah tuliskan pengumuman dengan kata-kata pendek dan hindari mengulang kata-kata yang tidak perlu, karena akan mengganggu orang yang mendengarkan atau membaca teks pengumuman yang kamu buat. Dan tips yang terakhir adalah if you have finished writing the announcement text, don't forget to check it by proofreading to avoid misspellings, incorrect phrase, ineffective sentence, and etc. Dan yang terakhir adalah jika sudah selesai menulis teks pengumuman, jangan lupa untuk mengeceknya ya, dengan mengoreksi untuk menghindari salah eja, frasa yang salah, kalimat yang tidak efektif, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya akan Miss Nanda berikan contoh-contoh dari announcement text. Check it out! That's all for me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum.